Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 1584 garing PDT titik G garing 2013 garing PA titik PBG Purbalingga Senin 12 April 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan ulumul Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1584 garis miring PDT titik G garis miring 2013 garis miring PA titik PBG Purbalingga Senin 12 April 2021 bertepatan dengan 29 Syakban 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepala Panitera Pengganti silahkan untuk memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 1584 garing PDT titik G garing 2013 garing PA titik PBG atas nama Miftahuddin bin Saipuddin sebagai pemohon melawan Karisma Farah Rosyida binti Ahmad Rosid sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Silahkan duduk kepada para pihak. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Saudari termohon, apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu saya ingin menanyakan identitas saudara. Namun sebelum itu, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa yang mulia. Apakah benar saudara pemohon bernama Miftahuddin, umur 31 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga? Apakah benar? Iya benar yang mulia. Apakah pada sidang kali ini saudara didampingi kuasa hukum? Iya yang mulia. Saudara kuasa hukum pemohon, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas Anda? Tentu yang mulia. Apakah benar saudara kuasa hukum pemohon bernama Silmi Kafah, umur 36 tahun, agama Islam, sebagai kuasa hukum pemohon? Benar sekali yang mulia. Saya Silmi Kafah sebagai kuasa hukum pemohon. Baiklah, saudari pemohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa yang mulia. Apakah benar saudari termohon bernama Harisma Farah Rosyidah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga? Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah benar saudari termohon didampingi kuasa hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baiklah, kuasa hukum termohon, dapatkah Anda menunjukkan kartu identitas Anda? Baik, yang mulia.
apakah benar saudara kuasa hukum termohon bernama Rikia Zubair Syafawi, umur 40 tahun, agama Islam, sebagai kuasa hukum termohon? Ya benar, Yang Mulia. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon. Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, apakah Anda sudah benar-benar yakin untuk bercerai? Sudah, Yang Mulia. Saudara pemohon, coba pertimbangkan kembali keputusan Anda untuk bercerai. Karena perceraian merupakan suatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan dampak yang besar bagi keluarga. Saudara pemohon, urungkanlah niat saudara untuk bercerai, karena keluarga yang utuh adalah impian kita semua. Terima kasih atas sarannya, Yang Mulia. Saya tetap ingin bercerai dengan saudari termohon. Bagaimana dengan saudari termohon? Saya juga tetap ingin melanjutkan perceraian ini, Yang Mulia. Kepada saudara pemohon, apakah saudara sudah melakukan upaya untuk rukun kembali bersama saudari termohon? Sudah, Yang Mulia, tetapi tidak ada hasilnya. Kami tidak menjumpai ada titik temu dan selalu kegagalan yang terjadi. Saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan hari ini telah dilakukan. Tetapi tampaknya perdamaian pada sidang hari ini tidak berhasil. Tentu harapan kita perdamaian menjadi jalan yang terbaik. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan pada saudara pemohon dan termohon untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Saudara pemohon, apakah saudara memilih mediator dari majelis hakim atau memilih mediator sendiri? Terima kasih, Yang Mulia. Saya sarankan semuanya pada majelis hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi pada hari ini, setelah persidangan dengan hakim mediator kami atas nama Muhammad Fahimul Fuad, maka sidang hari ini ditunda. Sidang ditunda selama proses mediasi selama 30 hari. Hakim dan majelis hakim akan menentukan hari sidang selanjutnya. Sidang ditutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahimul Fuad. Di sini saya akan menjadi hakim mediator untuk Bapak dan Ibu sekalian atas pilihan dari majelis hakim pada sidang pertama dan dengan persetujuan dari Bapak dan Ibu juga mestinya. Mediasi ini adalah salah satu upaya hukum sebelum melakukan sidang berikutnya. Kita melakukan mediasi ini dengan harapan bahwa Bapak dan Ibu bisa berdamai dengan maksud beriktikat baik dan mencabut permohonannya. Mediasi ini memiliki dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Dan sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Bapak, silahkan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh. Di sini saya sebagai pemohon.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya Karisma Farah Rosyidah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, posisi saya di sini sebagai termohon. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai mediasi kali ini. Selanjutnya, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu, apakah yang menjadi penyebab sehingga mengajukan permohonan cerai talak ini? Saya ingin bertanya lebih dahulu kepada Bapak Miftahuddin sebagai pemohon. Silakan Bapak dijelaskan. Alasan yang mendasari keputusan saya untuk mengajukan permohonan talak ini yaitu karena saya ingin mempunyai anak dan meminta agar termohon jangan KB. Namun dia menolaknya. Sejak kapan istri Bapak menolak untuk memiliki anak, Pak? Setahun setelah menikah, saya sudah mengutarakan keinginan saya untuk memiliki anak. Tetapi dia selalu menghindari obrolan yang berkaitan dengan anak. Pada saat itu saya berpikir istri saya belum siap memiliki anak dan masih ingin berdua saja. Jadi saya masih memakluminya. Lalu sejak bulan Januari 2011, rumah tangga yang kami jalani mulai goyah. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena istri saya masih kekeh tidak mau memiliki anak. Bahkan dia sampai menolak ketika saya ajak untuk berhubungan suami istri. Sampai pada sekitar bulan Agustus 2012, saya kembali ke rumah orang tua saya di Kabupaten Purbalingga sampai sekarang. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Saya akan menanyakan dan mendengar alasan langsung dari Ibu Karisma Farah Rosyidah selaku termohon. Apakah benar seperti itu, Ibu? Setelah mendengar pernyataan dari pemohon, saya tidak menampik pernyataan itu. Memang benar, saya tidak ingin memiliki anak. Oleh karenanya, saya selalu menggunakan alat kontrasepsi. Ada alasan kenapa saya tidak ingin memiliki anak, yaitu karena saya pikir umur saya yang sekarang ini sudah termasuk usia yang rentan akan kehamilan. Banyak kemungkinan yang akan terjadi jika saya mengandung. Selain itu, saya memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri pada saat mengandung, sehingga alasan inilah yang mendasari keputusan saya untuk tidak mau memiliki anak. Terima kasih kepada Ibu Karisma Farah Rosyidah yang sudah menjelaskan pertanyaannya. Nah, saya ingin menasihati sedikit kepada Ibu termohon, Ibu Karisma Farah Rosyidah, untuk bisa lebih patuh lagi kepada suaminya. Soalnya apa? Dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar, ditaati perintahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang istri itu menaati suaminya jika diperintahkan dalam kebaikan. Namun ketika si suami memerintahkan dalam keburukan, maka Anda sebagai istri boleh menolaknya, tapi menolak dengan cara halus. Kurangnya seperti itu. Nah, dalam keluarga, anak itu adalah sebuah harapan. Bahagia atau tidaknya sebuah rumah tangga, salah satunya itu ditentukan oleh kehadiran anak, kehadiran buah hati. Coba dipikir kembali, putusan kalian untuk bercerai untuk masalah anak mungkin bisa dicoba didiskusikan lagi. Terima kasih atas nasihatnya, Pak. Saya tetap dengan keputusan saya untuk bercerai. Lalu bagaimana dengan Ibu Karisma Farah Rosyidah? Saya tidak keberatan untuk bercerai, Pak Mediator. Oke, karena Bapak dan Ibu tetap bersikeras terhadap perpisahan ini, maka saya sebagai hakim mediator akan melakukan kaukus. Pak, Ibu,
di mana kaukis ini saya meminta keterangan dari salah satu pihak untuk memberikan keterangannya. Tentunya dengan persetujuan pihak lain. Bagaimana Bapak, Ibu, apakah setuju melakukan kaukus? Iya, Bu. Setuju, Bu. Kalau Bapak, Ibu setuju saya melakukan kaukus, saya meminta terlebih dahulu pada Bapak pemohon untuk kaukus. Saya persilakan Ibu Karisma Farah Rosidah untuk meninggalkan platform ini. Bapak Miftahuddin sebagai pemohon dalam sidang cerai talak ini ya Pak. Bentar, Pak. Bapak sebagai pemohon dalam permohonan cerai talak ini, saya ingin bertanya, sebenarnya kronologinya seperti apa sampai memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini? Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan secara singkat dan padat? Sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa saya ingin tetap bercerai? Karena istri saya selalu menolak untuk melepaskan alat kontrasepsi sehingga keinginan saya untuk memiliki anak selalu kandas. Selain itu, tidak hanya 1-2 kali saja, istri saya menolak untuk memenuhi kebutuhan biologi saya, sehingga sering memicu pertengkaran di antara kita. Baiklah, terima kasih pada Bapak Miftahuddin sudah menjelaskan kronologinya sehingga Bapak menceraikan istri Bapak ini. Kaukus atau mediasi pada hari ini dicukupkan dan kita akan melakukan mediasi kembali minggu depan. Apakah Bapak setuju? Baik, Bu, saya setuju. Setelah ini, saya meminta penjelasan dari termohon untuk menjelaskan kaukusnya juga. Kepada Bapak Miftahuddin bisa meninggalkan platform ini. Kepada Ibu Karisma Farah Rosidah, selaku termohon pada permohonan cerai talak ini. Ibu, saya sudah meminta keterangan dari pemohon dan saya sudah mendengarkan secara langsung. Selanjutnya, saya meminta keterangan dari termohon, Ibu Karisma Farah Rosidah, sebenarnya kronologi awalnya sehingga bisa terjadi pengajuan cerai talak ini. Bagaimana ceritanya Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Sesuai pernyataan saya di awal bahwa saya mempunyai pengalaman yang membuat saya takut untuk hamil. Oleh karenanya saya tidak ingin memiliki anak supaya tidak perlu mengandung. Suami saya tidak mau mengerti dengan keadaan saya saat ini. Dia selalu menuntut saya untuk memberikan dia seorang anak. Oke, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, singkat dan padat juga. Terima kasih pada termohon yang telah memberikan keterangannya. Mediasi ini kita cukupkan sampai kaukus dulu, Bu. Jadi, mediasi ini kembali kita laksanakan pada minggu depan. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Jadi, keterangan Bapak dan Ibu ini atau pemohon dan termohon ini juga sebagai bahan analisa saya nanti. Dan juga Ibu Karisma Farah Rosidah bisa merenungkan dan mempertimbangkan kembali putusannya. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di mediasi minggu depan. Silahkan Ibu untuk meninggalkan platform ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena kita sudah melakukan kaukus pada minggu kemarin, maka untuk kesimpulan akhir saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu selaku pemohon dan termohon. Nah, terlebih dahulu kepada Bapak Miftahuddin sebagai mana pemohon, apakah tidak bisa dipertimbangkan lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon? Iya, Bu, saya tetap ingin bercerai. Saya tidak sanggup lagi kalau harus membina rumah tangga dengannya lagi, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Miftahuddin. Saya juga ingin bertanya kepada termohon, bagaimana Ibu
apakah sudah yakin dengan keputusannya? Terima kasih Bu. Setelah saya renungkan 1 minggu ini, kemungkinan kesalahan berada di pihak saya. Dan karena di pihak pemohon tetap kekeh untuk bercerai, maka saya akan menerimanya. Terima kasih pada pemohon dan termohon. Karena dari pemohon dan termohon tidak bisa didamaikan, maka mediasi ini saya nyatakan tidak berhasil atau gagal. Saya akan membuat laporan kesepakatan ini untuk nanti dibacakan pada sidang berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga keputusan ini bisa menjadi jalan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Sekian mediasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register perkara nomor 15PDT.G/2013/PA.PBG Senin 3 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran bersama sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan ulumul Quran. Al-Fatihah. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara nomor 1584/PDT.2013/PA.PBG Senin 3 Mei 2021 bertepatan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti, silahkan untuk memanggil para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register perkara nomor 15PDT.G/2013/PA.PBG Senin 10 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk kepada para pihak. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu pembacaan hasil mediasi para pihak dengan Hakim Mediator Muhammad Fahimul Fuad. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Saudari termohon, apakah saudari juga sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan saya siap, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada para pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Saudara pemohon dan termohon, coba pikirkan kembali niatnya untuk bercerai. Apakah tidak bisa diupayakan untuk rujuk kembali? Perceraian adalah sesuatu yang halal, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nasihatnya, Yang Mulia, tetapi saya tetap kukuh ingin bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon? Sebenarnya saya masih bisa mempertimbangkannya, Yang Mulia. Namun apabila saudara pemohon tidak pada pendiriannya, saya hanya bisa mengikuti. Sekali lagi pemohon, apakah saudara sudah memikirkan matang-matang dan mantap untuk bercerai?
Iya yang mulia, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap ingin bercerai. Baiklah, nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya, proses mediasi sudah dilakukan dan sesuai dengan hukum di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil menemukan kata sepakat untuk berdamai. Bagaimana saudara pemohon? Apakah benar saudara pemohon tidak ingin berdamai dengan termohon? Bentar yang mulia, mediasi sudah kami lakukan dan saya tetap ingin bercerai. Berikut laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator atas nama Muhammad Fahimul Fuad. Laporan mediasi. Demikian laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh kuasa hukum pemohon. Sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Silahkan kepada kuasa hukum pemohon untuk membacakan surat permohonan. Terima kasih yang mulia, saya akan mulai membacakan surat permohonannya. Saudara pemohon, apakah saudara masih ingin merubah isi surat permohonan saudara? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudari termohon, apakah saudari sudah mempelajari dan mengerti maksud dari surat permohonan pemohon? Sudah yang mulia, saya sudah mempelajari dan mengerti maksud dari surat permohonan pemohon. Saudari termohon, apakah saudari akan menjawab secara lisan atau tertulis? Saya akan serahkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana kuasa hukum termohon? Apakah akan dijawab secara lisan atau tertulis? Kami akan menjawabnya secara tertulis, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk hari ini? Kami belum siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang kembali dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk itu, kami memberi kesempatan 1 minggu untuk termohon menyiapkan jawaban. Baiklah, sidang kita tunda sampai minggu depan dan akan dibuka kembali tanggal 10 Mei 2021. Kepada pemohon dan termohon diharapkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register perkara nomor 15PDT.G/2013/PA.PBG Senin 10 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara nomor 1584/PDT.G/2013/PA.PBG
Senin 10 Mei 2021 bertepatan dengan 28 Ramadan 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti silahkan untuk memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 1584-G-2013-PA-PBG atas nama Miftahudin bin Saifuddin sebagai pemohon melawan Karisma Farah Roshidah binti Ahmad Rosid sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Silahkan duduk kepada para pihak. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu mendengarkan jawaban tertulis dari termohon. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Saudara pemohon dan termohon, coba dipikirkan kembali niatnya untuk bercerai. Apakah tidak bisa diupayakan untuk rujuk kembali? Perceraian adalah sesuatu yang halal, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nasihatnya, Yang Mulia, tetapi saya tetap kukuh ingin bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Tidak, Yang Mulia, karena kami sudah tidak sepemikiran lagi, saya juga ingin bercerai. Baiklah, selanjutnya pembacaan jawaban tertulis dari termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Saudari kuasa hukum termohon, silahkan menyampaikan jawaban termohon. Terima kasih Yang Mulia, saya izin untuk menyampaikan jawaban dari termohon. Saudari termohon, apakah saudari ingin mengubah atau menambahkan isi surat gugatan Anda? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Baiklah, bagaimana dengan pihak pemohon? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Replik yang saya ajukan secara tertulis, Yang Mulia. Apakah sudah siap mengajukan hari ini? Kami belum siap mengajukan hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan sampai minggu depan dan akan dibuka kembali pada Senin 17 Mei 2021. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang dengan register perkara nomor 1584-G-PDT-G-2013-PA-PBG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register perkara nomor 1584-G-PDT-G-2013-PA-PBG Senin 17 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Lahumul Fatihah. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara nomor 1584-G/2013-PA.PBG Senin 17 Mei 2021 bertepatan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti silakan untuk memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 1584-G/2013-PA.PBG atas nama Miftahudin bin Saifuddin sebagai pemohon melawan Karisma Farah Roshidah binti Ahmad Rosid sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Silahkan duduk kepada para pihak. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu mendengarkan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Saudara pemohon dan termohon, coba dipertimbangkan kembali untuk dapat rujuk. Perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nasihatnya, Yang Mulia, tetapi saya tetap kukuh ingin bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Saya juga tetap ingin melanjutkan perceraian ini, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pembacaan replik tertulis oleh kuasa hukum pemohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Kuasa hukum pemohon silakan bacakan replik tertulis pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menyampaikan replik dari pemohon. Dalam replik disampaikan bahwa meskipun tidak diminta oleh termohon, pemohon menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar 1 juta rupiah kepada termohon dan nafkah iddah selama 3 bulan, per bulannya sebesar 500.000 rupiah. Saudari termohon, apakah ada yang ingin saudari sampaikan terhadap replik pemohon? Saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Kuasa hukum termohon, bagaimana tanggapan yang ingin disampaikan terhadap replik pemohon? Terima kasih Yang Mulia, saya akan menyampaikan jawaban berupa duplik secara lisan. Termohon tetap pada jawabannya semula Yang Mulia. Terhadap replik dari pemohon tidak keberatan dan menerimanya. Baiklah, tanya jawab antara pemohon dan termohon dianggap cukup. Sidang selanjutnya dengan pembuktian. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah sudah menyiapkan alat bukti? Menyiapkan alat bukti, Yang Mulia. Untuk itu saya mohon agar sidang ditunda sampai minggu depan untuk mempersiapkan bukti-bukti tersebut. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan sampai minggu depan dan akan dibuka kembali pada hari Senin 24 Mei 2021. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang dengan register perkara nomor 1584-PDT-G/2013-PA.PBG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sidang dengan register perkara nomor 1584 garing PDT G garing 2013 garing PA PBG Senin 24 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara nomor 1584-G-2013-PA-PBG Senin 24 Mei 2021 bertepatan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti, silahkan untuk memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 1584 garing PDT.G garing 2013 garing PA.PBG atas nama Miftahuddin bin Saifuddin sebagai pemohon melawan Karisma Farah Roshidah binti Ahmad Rosid sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk kepada para pihak. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu pembuktian. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada para pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Perpisahan pasti membawa suatu kesedihan, apalagi jika itu adalah orang yang telah menemani dan hidup bersama setelah sekian tahun lamanya. Susah senang dilalui bersama, pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Namun perceraian bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Perceraian memang sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai hamba Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Salah satunya perceraian ini. Bagaimana pihak pemohon? Apakah Anda ingin melakukan tahap damai atau tetap ingin melanjutkan perceraian ini? Terima kasih atas nasihatnya, Yang Mulia, tetapi pemohon sudah sangat yakin untuk melanjutkan proses perceraian ini. Bagaimana dengan pihak termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Tidak, Yang Mulia. Termohon sudah yakin untuk bercerai. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai agenda sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembuktian dan persaksian dari pihak pemohon dan juga termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah sudah siap dengan bukti-bukti surat? Untuk bukti-bukti surat sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara serahkan pada kami. Pihak pemohon, apakah Anda membawa saksi? Yang Mulia, benar, kami membawa beberapa saksi. Silahkan bawa ke depan nama-nama saksi Anda.
4 orang. Benar Yang Mulia, kami membawa 4 orang saksi. Baiklah, Panitera, tolong panggilkan 4 orang saksi dari pemohon untuk memasuki ruangan sidang. Untuk seluruh saksi dari pihak pemohon dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Para saksi dari pemohon dimohon untuk maju ke depan guna menunjukkan kartu identitasnya. Para saksi, apakah saudara sekalian siap untuk disumpah? Kami siap, Yang Mulia. Baik, para saksi dimohon untuk berdiri. Dimohon pada pejabat untuk membawakan Al-Quran untuk bersumpah. Para saksi, ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya. Saksi 2, 3, dan 4 dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi, apakah sudah mengenal pemohon dan termohon? Iya, Yang Mulia. Saya mengenal pemohon dan termohon sebagai teman dan tetangga saya. Saksi 1 pemohon, apakah benar pemohon sudah menikah dengan termohon sejak tahun 2015 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak? Benar begitu, Yang Mulia. Yang saya ketahui selama menikah sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak. Silakan Hakim anggota 1 untuk menambahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui alasan atau sebab ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon? Yang saya tahu, pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon. Dan sejak tahun 2019, pemohon pergi meninggalkan rumah termohon karena sudah tidak tahan dengan kelakuan termohon. Karena sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan oleh termohon menolak untuk memiliki anak dan tidak mau melakukan hubungan suami istri. Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Silakan. Jika pihak termohon ingin menanggapi kesaksian saksi 1 pemohon. Tidak semuanya benar, Yang Mulia. Termohon memang tidak ingin memiliki anak, akan tetapi termohon melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Justru pemohon yang pergi tanpa meninggalkan alasan yang jelas. Pemohon pergi karena suatu alasan, yaitu salah satunya termohon sudah tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan biologis suami. Baik, saksi 1 pemohon dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Panitera, tolong panggilkan saksi 2 pemohon untuk memasuki ruang sidang. Saksi 2 pemohon dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Apakah saksi mengenali pemohon dan termohon? Ya, Yang Mulia. Apakah hubungan saksi dengan para pihak? Saya tetangga sekaligus teman dari pemohon dan termohon, Yang Mulia. Silakan Hakim anggota 1 untuk menambahkan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi kedua pemohon, apakah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis? Benar begitu, Yang Mulia. Pada mulanya pernikahan mereka baik-baik saja. Namun mulai goyah pada Januari 2018 karena belum dikaruniai seorang anak. Dan puncaknya pada bulan Agustus 2018, pemohon pergi meninggalkan termohon. Baik, lalu apa lagi yang saudara saksi ketahui? Setelah kepergian pemohon, sudah ada usaha mendamaikan dari keluarga. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Silakan jika pihak termohon ingin menanggapi atas kesaksian saksi 2 pemohon. Benar begitu, Yang Mulia. Pernikahan mereka memang sedikit goyah karena pertengkaran yang dipicu oleh pemohon yang selalu menuntut kehadiran seorang anak. Apakah ada tanggapan dari pemohon? Merupakan hal yang lumrah dalam keluarga untuk memiliki seorang anak.
Begitu pula pemohon yang menginginkan kehadiran seorang anak. Dalam konteks ini pertengkaran nggak mungkin terjadi kalau termohon mau memenuhi kebutuhan pemohon. Begitu Yang Mulia. Baik, saksi 2 pemohon dimohon meninggalkan ruang sidang. Panitera tolong panggilkan saksi 3 pemohon untuk memasuki ruang sidang. Saksi 3 pemohon dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Saksi 3, apakah saksi mengenal pemohon dan termohon? Yang Mulia, saya ibu dari pemohon dan saya kenal dekat dengan pemohon dan termohon. Saudara saksi ketiga pemohon, apakah benar sejak bulan Agustus tahun 2019 pemohon pergi meninggalkan termohon? Benar itu Yang Mulia, dikarenakan mereka belum juga dikaruniai anak hingga saat ini. Baik. Lalu, apalagi yang saudara saksi ketahui? Yang saya ketahui, pemohon dan termohon itu menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah termohon. Namun selama rumah tangga mereka selama ini belum juga dikaruniai seorang anak. Oleh sebab itu dijadikan suatu alasan oleh pemohon untuk meninggalkan termohon. Apakah ada lagi keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Cukup Yang Mulia. Silahkan jika pihak termohon ingin menanggapi kesaksian dari saksi 3 pemohon. Tidak Yang Mulia. Baik, saksi 3 pemohon dimohon meninggalkan ruang sidang. Panitera, tolong panggilkan saksi 4 pemohon untuk memasuki ruang sidang. Saksi 4, apakah saksi mengenal pemohon dan termohon? Iya Yang Mulia. Apa hubungan saksi dengan pemohon dan termohon? Saya adalah paman dari pemohon, serta kenal dekat dengan pemohon dan termohon. Saksi 4 pemohon, apakah pemohon dan termohon tinggal di kediaman termohon? Benar begitu Yang Mulia. Pada mulanya pemohon tinggal bersama termohon di rumah termohon. Kemudian pada tahun 2019 pemohon pergi meninggalkan termohon dengan alasan tak kunjung memiliki keturunan setelah 4 tahun menikah dan karena termohon yang tidak mau melepaskan kontrasepsinya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Keluarga dan kerabat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil Yang Mulia. Baik, silahkan pihak termohon jika ingin menanggapi atas kesaksian saksi 4 pemohon. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saksi 4 pemohon dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Saudari kuasa hukum termohon, apakah pihak termohon membawa saksi? Iya Yang Mulia, kami membawa 2 orang saksi. Silahkan bawa ke depan nama-nama saksi Anda. Baiklah, Panitera, tolong panggilkan 2 orang saksi dari termohon untuk memasuki ruangan sidang. Untuk seluruh saksi dari pihak termohon, dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang. Para saksi dari termohon dimohon untuk maju ke depan guna menunjukkan kartu identitasnya. Para saksi, apakah saudara sekalian siap untuk disumpah? Kami siap Yang Mulia. Baik, para saksi dimohon untuk berdiri. Dimohon pada pejabat untuk membawakan Al-Quran untuk bersumpah. Para saksi, ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya. Saksi 1 termohon, apakah saksi mengenal pemohon dan termohon? Iya Yang Mulia, saya adalah saudara dari sepupu termohon dan mengenal pemohon dan juga termohon. Saksi 1 termohon, apakah benar pemohon sudah menikah dengan termohon sejak tahun 2015 dan sampai sekarang belum mendapatkan keturunan? Benar begitu Yang Mulia.
pemohon dan juga termohon sudah menikah sejak tahun 2019 dan yang saya ketahui sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak. Silahkan untuk hakim anggota 2 bisa menambahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui sejak kapan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis? Yang saya tahu, pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon dan sejak tahun 2018 pemohon pergi meninggalkan rumah termohon karena sudah tidak tahan dengan kelakuan termohon. Karena sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan oleh termohon karena menolak untuk melepaskan alat. Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Yang saya ketahui, termohon bukannya tidak mau untuk memiliki anak, akan tetapi termohon belum mau dan siap untuk memiliki anak sehingga tidak mau melepaskan alat KB-nya. Silahkan jika pihak pemohon ingin menanggapi kesaksian dari saksi 1 termohon. Apabila alasan termohon belum mau dan belum siap memiliki seorang anak, maka pemohon tidak menerima alasan tersebut yang mulia. Karena usia pernikahan yang cukup lama dan untuk apa menunda dalam memiliki keturunan. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi 1 termohon dimohon untuk meninggalkan ruangan sidang. Panitera tolong panggilkan saksi 2 termohon untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi mengenali pemohon dan termohon? Iya yang mulia, saya adalah teman dari termohon dan saya kenal dengan pemohon maupun termohon. Saksi 2 termohon, apakah benar pemohon sudah menikah dengan termohon sejak tahun 2015 dan sampai sekarang belum mendapatkan keturunan karena termohon belum mau dan belum siap mempunyai keturunan? Yang saya ketahui, termohon memang belum mau memiliki anak pada masa awal-awal pernikahan. Tetapi kalau sampai sekarang alasannya masih seperti itu, saya kurang tahu yang mulia. Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia, saya rasa cukup. Silahkan jika pihak pemohon ingin menanggapi. Alasan belum mau dan belum siap untuk memiliki anak di awal pernikahan itu masih dimaklumi yang mulia. Tapi apabila alasannya sampai sekarang masih sama, itu tidak bisa dimaklumi lagi. Mengingat usia termohon sudah tidak muda lagi dan jika terus menunda untuk memiliki anak maka akan sangat berisiko nantinya. Bagaimana? Apa ada tanggapan dari pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Agenda pembuktian hari ini sudah cukup. Apakah dari pihak pemohon sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Kami siap untuk mengajukan kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan pihak termohon? Sudah siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak pemohon silahkan menyampaikan kesimpulannya. Pada dalil-dalil permohonan yang saya bacakan tadi, pemohon sudah menyanggupi untuk membayar mut'ah sebesar 1 juta rupiah dan memberikan nafkah idah selama 3 bulan, per bulannya 500.000 rupiah. Baik, selanjutnya kepada pihak termohon silahkan menyampaikan kesimpulannya. Kami tetap pada jawaban dan duplik yang mulia yang telah disampaikan, menyetujui keinginan pemohon untuk bercerai yang mulia. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang berikutnya musyawarah majelis hakim. Majelis meminta waktu 1 minggu untuk melakukan musyawarah. Sidang ditunda sampai minggu depan.
dan akan dibuka kembali pada hari Senin 31 Mei 2021. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang dengan register perkara nomor 1584-G-PDT-G-2013-PA-PBG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register perkara nomor 1584-G-PDT-PA-PBG Senin 31 Mei 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara nomor 1584-G-PDT-G-2013-PA-PBG Senin 31 Mei 2021 bertepatan dengan 19 Syawal 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti, silahkan untuk memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 1584-G-PDT-G-2013-PA-PBG atas nama Miftahuddin bin Saifuddin sebagai pemohon melawan Karisma Farah Roshidah binti Ahmad Rosid sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk kepada para pihak. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, musyawarah majelis dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah. Sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pertimbangkan lagi keputusannya untuk bercerai. Perceraian memang sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai hamba Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Salah satunya perceraian ini. Bagaimana pihak pemohon? Apakah Anda ingin mengurungkan niatnya untuk bercerai? Terima kasih atas nasihatnya, Yang Mulia, tapi pemohon sudah sangat yakin ingin bercerai. Bagaimana dengan pihak termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Tidak, Yang Mulia, termohon sudah berkeinginan untuk bercerai. Karena perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Untuk pihak pemohon dan termohon dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas kepada putusan ini, dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang selanjutnya dengan register perkara nomor 1584-PDT-G-2013-PA-PBG dinyatakan selesai
Dan sidang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.